Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga minyak goreng kemasan maupun curah masih tinggi di pasar tradisional. Menjelang KTT G20 di Nusa Dua, pengamanan sejumlah pintu masuk diperketat. Warga desa Serangan mengolah sampah plastik menjadi aneka barang bernilai jual. Seorang warga desa Serangan mengolah sampah plastik menjadi beragam barang bernilai jual. Aneka sampah plastik dikumpulkan secara swadaya dari warga desa. Daur ulang dimulai dari membilas sampah plastik sesuai jenisnya. Kantong plastik dan botol bekas dipadatkan hingga menjadi briket botol plastik. Beberapa jenis plastik dipotong dan dibersihkan sebelum dibentuk kembali melalui proses pemanasan oven. Plastik daur ulang kemudian diolah menjadi meja, ubin, dan aneka benda lainnya sesuai kreativitas. Hasil daur ulang sampah plastik ini akan dipamerkan pada KTT G20 di Bali bulan Oktober mendatang. Hasilnya adalah seperti nanti yang akan kita persembahkan untuk G20 adalah pertama tempat duduk. Itu terbuat dari plastik kresek dan botol-botol plastik juga. Nah, yang kedua adalah kerajinan-kerajinan tangan yang berupa penyu, berupa tempat gelas, berupa tempat sabun di kamar mandi. Nah, ada beberapa lagi souvenir-souvenir yang lain nanti yang bisa dilihat bahwa itu semuanya berasal dari sampah plastik. Nah, yang lain adalah ketika kita melihat di Serangan ini ketika nanti menjadi sebuah pencitraan gitu. Kita berharap ini tidak hanya terjadi pada saat G20 gitu. Tapi kita akan berkelanjutan terus dan kita sekarang sendiri di sini sudah kita mampu menyelesaikan masalah. Selama ini kan yang kita mampu lakukan adalah memindahkan masalah. Tapi kita belum maksimal bisa menyelesaikan masalah. Nah, dari sinilah dengan kehadiran nanti delegasi-delegasi dari beberapa negara, bahwa kita sekarang sudah merencanakan bahwa sampah plastik harus kita selesaikan di tempat kita sendiri. Nah, sehingga tidak di tempat lain tidak ada lagi masalah sampah plastik. It's just wonderful that this guy is doing this. I mean, I think he's the only man on Bali using the plastic so in such a good way, and I wish that more people would. It's beautiful. So, what did first make you interested to visit this industry? Saya tinggal di Masu Buja, but we came down for just a visit, and we saw the plastic boat in the canal, and we went, oh, look at that! And we got all excited. And then we found that this is the place where they make them. So we wanted to see. Pameran barang dari olahan sampah plastik di acara internasional diharapkan dapat menginspirasi warga lainnya. Daur ulang dengan cara sederhana dan kreatif akan membantu menyelesaikan persoalan sampah plastik di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Dress, tuh oleh-oleh, tuh dress, baju di cewek. Ocan baju barongnya. Desa adat Beng Gianyar telah lama dikenal dengan produksi baju barongnya. Baju barong yang identik dengan pariwisata Bali hingga kini masih tetap eksis. Produksi baju khas Gianyar ini mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pembuat baju barong kini menjual hasil produksinya secara daring. Sebelum COVID, pasar seni, oleh-oleh juga online sih sebelum. Semenjak ada COVID-nya itu kita udah buka untuk di online juga. Karena oleh-olehnya berkurang, kemarinnya orderannya sama di pasar seni juga menurun omsetnya. Gitu. Seberapa besar menurutnya?
Ya, sampai 50%, 60% sudah menurun. Sekarang sih sampailah sekitar 1.000 pieces juga dapat juga orderan dari online juga. Ya, sekarang kalau COVID-nya udah mereda, terus sudah mulai membaik keadaan ekonominya, tentu produksi kita juga semakin meningkat. Orderan dari Jawa, dari Lombok juga ada. Artinya diselamatkan oleh online, Bu? Iya, tambahnya untuk online. Sebelum COVID ya ke pasar oleh-oleh aja sih. Terus? Pada saat COVID ke online. Terus mungkin setelah sekarang kan agak membaik nih kondisinya. Ya lagi ke oleh-oleh, pasar oleh-oleh. Oleh sekarang ya. Oke. Kalau omsetnya kira-kira berapa, Pak? Di sini berapa? 300 baju per hari. Terakhir ya. Kalau gini waktu COVID itu sempat anjlok? Enggak. Karena saya ada online kan. Online tetap jalan dong. Dengan penjualan daring, pembuat baju barong bisa bertahan di tengah lesunya ekonomi. Baju barong tak hanya dijual di Bali, namun juga hingga ke beberapa kota di Pulau Jawa. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Kuliner lawar pada umumnya menggunakan bahan daging babi, sapi, kambing hingga ayam. Namun di sebuah warung di desa Sangeh, Abian Semal Badung, lawar dibuat dari nyawan atau lebah madu. Pembuatan lawar nyawan lebih mudah dibandingkan lawar berbahan daging. Sarang lebah madu direbus dengan air mendidih selama beberapa menit hingga terurai. Sarang lebah kemudian dicampur dengan parutan kelapa bakar dan bumbu basa gedap. Dari sarang lebahnya itu, di dalam sarang lebahnya itu, jadi kalau orang Bali bilang tale ya, tale nyawan. Itu kan kita rebus ya, nanti dia akan terurai, jadi bagian dari larvanya namanya. Jadi lebah, anak-anak lebah yang masih bayi, jadi belum ada sayapnya. Jadi di dalam sarangnya itulah dia larvanya itu. Itulah yang proteinnya yang sangat tinggi sekali. Itu kan kalau campuran lawar kan, kalau bumbu lawar kan di Bali kan semua hampir sama ya. Cuma kalau saya karena ini lebah madu ini kan kategorinya serangga, jadi dia tidak terlalu ada bau dari seperti hewan berkaki 4. Jadi dia cukup dengan bumbu suna cekuh aja. Kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah dibakar lalu diparut, udah diadonin itu. Kemudian saya juga ada pohon itu kan tanaman mica gadang, jadi kalau ditambah diisi dengan mica gadang, sensasinya lebih enak lagi. Saya pengen tahu bagaimana rasanya, namun dilihat dari coba tadi rasanya sedikit agak manis, tapi enak. Hanya saja ini jarang kita temukan di Bali, kecuali memang di pedesaan yang mencari untuk memang khusus dibuat untuk lawar. Kalau yang jualan ini memang jarang ada. Artinya ini salah satu kuliner langka ini ya? Iya, ini termasuk kuliner langka. Karena madu atau lebah madu ini kan banyak khasiatnya, sehingga mungkin ke depan ini bagus sekali. Ini juga merupakan kuliner atau makanan lama di Bali. Udah dari zaman dulu sebenarnya ada, tapi sekarang kembali dibudidayakan. Bahkan karena pasokan ini atau bahan baku utamanya ini kan jarang kita temukan atau sedikit yang kita temukan. Harga seporsi lawar nyawan lengkap dengan nasi, sate dan sup Rp40.000. Setiap hari, warung ini menghabiskan 5 kg sarang lebah madu. Bahan baku sarang lebah madu didatangkan dari daerah Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.